umroh bareng dengan orang tua saya. Bicara sama cewek itu harusnya nggak boleh. Saya melakukan hal itu di sana, Gimana tuh? itu respon mereka itu negatif. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore dengan saya Fajar Nugraha. Kali ini dalam podcast yang insya Allah ditemani dengan narasumber yang luar biasa ya. Siapakah itu? Oke, kita langsung aja untuk bertanya ke beliau. Oke, silakan Kak untuk perkenalan diri. Oke. Baik, nama saya Arifai Husain Hakiki, itu nama lengkap saya. Tapi saya sering dipanggil Rifai atau Fai, terserah itu mas, senyamannya aja. Saya alumni dari UIN SMH Banten yang saya mengambil jurusan kemarin itu jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, kemudian sebetulnya saya lahir di Bogor. Saya lahir di Bogor, tetapi saya pernah tinggal di Bengkulu, Ya. dan juga pernah tinggal di Lebak dan juga di Bogor. Ya, Bogor terutama juga di Sukabumi. Iya. Nah, dan sekarang saya kemarin sekarang itu di Serang. Oke, jadi teman-teman beliau ini berpindah-pindah ya dari satu tempat ke tempat lain. Oke, untuk aktivitas sekarang itu apa sih, Kang? Untuk sekarang saya sedang mempersiapkan beasiswa untuk studi lanjut ke luar negeri. Ya. Wow, Insya Allah ya, target saya insya Allah saya mau preparation untuk LPDP sendiri, dan mungkin kalaupun ibaratnya untuk sekarang itu saya lagi menebar jala. Ya, menebar jala artinya gimana tuh? Ya, artinya maksudnya saya daftar ke universitas manapun yang nyangkut mana aja gitu, seperti itu. Nah, ibaratnya itu. Nah, dan saya sekarang mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan rencananya saya akan kursus lagi, kembali lagi ke Pare, karena sebelumnya saya pernah, mungkin 2 tahun yang lalu saya udah pernah ke Pare, dan sekarang saya pengen kursus karena ini menyangkut untuk beasiswa, yaitu saya ingin kursus khusus IELTS gitu, seperti itu. Pare itu yang ya sekarang kegiatannya persiapan aja. Kampung Inggris. Kampung Inggris ya, Masya Allah, luar biasa ya teman-teman, kita doakan sama-sama semoga dilancarkan ya Kang ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harapan saya itu. Amin. Besar saya. Oh ya Kang, dengar-dengar ya informasi bahwa Akang itu dulu pernah bekerja di luar negeri, di Saudi Arab ya? Iya, Arab ya. Di Madinah, Saudi, di Madinah. Makkah, Madinah. Wow, Masya Allah. Malah saya sempat keliling Arab Saudi, bukan hanya di Madinah, hanya Mekah, saya ke Jeddah juga, ke Dammam. Ceritanya itu waktu itu saya lulus tahun 2021. Lulus dari UIN Banten. Tahun 2021. Nah, setelah wisuda saya langsung pergi course ke Pare, ngambil program bahasa Inggris. Nah, dari sana lah saya dapat kesempatan. Itu ada sebetulnya itu rekomendasi dari, itu kemauan saya dan juga rekomendasi dari Ustadz Daang. Ustadz Daang itu pernah berpesan ke saya, karena katanya kalau kamu ingin teman-teman saya dulu itu, teman-teman saya itu sebetulnya belum di kelas saya, hanya saya satu yang lulusnya cepat. Masya Allah. Ya, hanya saya. Selebihnya mereka ya mungkin ada problem lain. Karena saya disupport juga sama Ustadz Daang, dan dosen-dosen pembimbing saya support banget ke saya. Nah, dari situ saya alhamdulillah bisa lulus cepat. Nah, setelah lulus cepat itu saya bingung kan. Cepat itu waktu itu zaman masih Covid loh. Masih Covid itu tahun 2021 itu, tapi ada kelonggaran dikit ya waktu itu tuh. Sementara itu masih Covid, tetapi saya memutuskan untuk pergi ke Pare karena kata Ustaz, karena kita tidak tahu kemungkinan di depan sana. Nah, maka dari itu saya datanglah ke Pare untuk kurs itu, dan setelah saya habis 1 bulan di Pare, saya melanjutkan bulan kedua untuk kurs lebih lanjut. Nah, di bulan kedua itu saya ada tawaran dari saudara saya yang di kuliah di Sukabumi. Iya, dia khusus di itu, tahu nggak IPI? Iya, IPI. Ya, itu. Yang apa namanya? Pariwisata ya? Iya, betul. Dia itu di pariwisata. Nah, dari situ saudara saya itu menyarankan untuk cobalah, katanya kirim aja CV, katanya CV. Habis itu saya coba
kirim CV dan katanya harus kirim video perkenalan dan juga ya pokoknya video perkenalan menggunakan bahasa Inggris. Habis itu saya kirim ke orangnya itu. Alhamdulillah setelah itu setelah seminggu ke depan ada panggilan interview. Iya. Nah itu interview itu langsung dari Saudi Arabia. Masya Allah. Dari perusahaan Saudi Arabia. Iya. Nah itu perusahaannya di bidang F&B, food and beverage. Nah dari situ mereka itu waktu itu saya mungkin ada 3 orang ya kalau nggak salah 3 orang yang interview. Tetapi di situ saya melihat hanya 2 orang yang terima. Itu 3 orang itu hanya sisa ya. Sebelumnya mungkin ada 20 orang, tapi bukan di hari yang itu. Nah di hari itu saya bertiga, nggak tahu saya yang lainnya. Cuman saya waktu itu di Pare secara online dengan Zoom ya, melalui via Zoom. Nah di situ saya interview dengan ya HRD di sana. Saya interview menggunakan bahasa Inggris. Alhamdulillah saya ditanya mengenai experience saya, mengenai diri saya dan juga bagaimana kamu katanya, kenapa kamu ingin ke Saudi Arabia bekerja? Dan saya jawab karena saya di Saudi Arabia itu kebetulan ada Mekah dan Madinah dan itu impian setiap umat Islam. Betul sekali. Nah betul, itu ada motivasi utama saya di situ kan. Saya bilang ke dia, alhamdulillah di situ dan dia bilang mengenai experience, apa experience kamu? Saya pernah mengajar, mengajar tentang apa? Kata saya tentang bahasa Arab. Oh kamu berarti bisa bahasa Inggris? Alhamdulillah saya bisa, kata saya. Saya coba kamu ngomong bahasa Arab. Karena setelah itu saya ngomong bahasa Arab, perkenalan dengan dia. Dan akhirnya setelah melewati itu semua, di akhir wawancara, di akhir interview, dia langsung mengatakan bahwasannya kamu diterima di perusahaan kami. Gitu. Alhamdulillah, saya nggak nyangka. Sebetulnya karena waktu itu sangat susah, zamannya COVID. Gimana mau dapat kerja kan? Alhamdulillah. Dan saya karena saya ke Pare itu mungkin jalannya seperti itu ya. Saya ke Pare itu untuk persiapan. Sebetulnya saya tidak punya planning. Planningnya itu saya pengen ngelanjutin S2 di ya mungkin kalau nggak di dalam negeri ya di luar negeri. Saya waktu itu bercita-cita pengen ke Kairo. Masya Allah. Kairo. Cuman kayaknya saya belum mampu gitu kalau untuk ke sana, kalau untuk beasiswa. Makanya saya memperdalam bahasa Inggris dan juga sebetulnya bahasa Inggris itu sangat penting di dunia akademik. Betul. Dan itu membuat saya terinspirasi untuk ke sana. Alhamdulillah kan kita nggak nyangka kan. Setelah saya di sana beberapa bulan kemudian ada tawaran seperti itu. Nah itulah yang dinamakan mungkin rezeki kita ya kan? Seperti itu. Oke, Masya Allah sekali ya teman-teman. Beliau ini adalah orang luar biasa, lulusan Ma'had Al-Jami'ah yang diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa jalan-jalan sekaligus kerja. Ibadah. Ibadah, terutama ibadah gitu ya. Oh iya Kang, pas awal-awal ya, Akang kesana otomatis kan biasanya nih kalau orang baru ke tempat baru gitu ya, itu suka ada namanya culture shock. Nah, apakah Akang mengalami itu? Terus bagaimana sih cara Akang untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru? Gimana tuh Kang? Untuk culture shock itu saya mengalami beberapa culture shock karena ya mungkin berbeda ya. Indonesia dengan Arab Saudi itu sangat jauh berbeda. Terutama saya mengalami hal itu dalam segi makanan. Makanan. Ya, saya tidak terbiasa dengan makanan sana. Pertama saya datang ke sana itu ada karantina 5 hari. 5 hari. 5 hari di hotel bertempatan di Khobar. Di Khobar. Khobar itu dekat dengan Dammam. Dammam itu pusat industrinya Saudi Arabia. Ya, betul. Di sana semua industri dimulai di sana. Nah, dan juga 5 hari itu saya disuguhkan otomatis makanan khas Arab kan? Betul. Nah, khas Arab itu saya masih ingat. Pertama saya dikasih itu telur sama roti. Telur sama roti. Kan kita nggak biasa ya makan hal itu. Dikasih selai sama salata disebutnya.
saya mau makan roti itu kebetulan, tapi saya betul nggak suka saya roti dengan roti itu ya. Iya. Saya makan telurnya doang karena itu telurnya telur rebus. Iya. Kebetulan saya beli sambal terasi dari Indonesia. Nah, ya udah saya pakainya itu telur sama sambal terasi berarti. Udah itu aja. Itu aja. Iya. Ditambah mungkin ya udah buah-buahan kalau untuk sarapan ya itu. Dan siangnya itu dikasih nasi, tahu nasi habsah. Habsah, gimana tuh Kang? Nah itu nasi habsah itu kalau di kita mungkin nasi kebuli ya. Tetapi nasi kebuli beda di sana. Rasa otentiknya itu kalau kebuli itu ya pasti khas ini, ya khas Indonesia. Kalau di sana beda. Habsah itu emang khas sana. Saya kebetulan nggak terlalu suka waktu itu karena setiap saya dikasih nggak pernah habis. Karena saya nggak ada makanannya, harusnya makan itu ya udah. Masa iya saya harus keroncongan kan? Enggak, ya itu dari situ ya udah. Tapi saya alhamdulillah seiringnya berjalannya waktu terbiasa dengan hal itu. Seperti itu culture. Dan kedua saya sering bertemu dengan berbagai orang dan berbagai dari imigran lain ya, seperti mungkin dari Sudan, dari Yaman, dari Bangladesh, India, banyak ya. Saya waktu itu pernah salaman dengan orang Bangladesh ataupun orang Sudan, dan saya salaman itu kalau khas orang kita ya. Kalau kita ke yang lebih tua, biasa salaman cium tangan. Ya. Ketika saya melakukan hal itu di sana, gimana tuh? Itu respon mereka itu negatif. Artinya negatif di sini, mereka itu melarang hal itu. Iya. Tidak boleh, kamu jangan seperti itu katanya. Itu nggak boleh. Saya bukan siapa-siapa. Kamu nggak boleh kayak gitu. Itu hanya kepada Rasulullah katanya gitu. Saya merasa kaget. Saya jelasin karena di negara saya ini adalah bagian dari adab. Iya. Bahwasannya yang lebih muda itu harus menghormati yang lebih tua dengan cara seperti itu kata saya. Tapi dia enggak katanya. Jangan samain, nggak bisa katanya. Gitu. Hanya ya lah katanya. Ada mamnu. Dia bilang seperti itu. Ya udah. Tapi alhamdulillah, tapi seiring berjalannya waktu dan saya mulai memahami culture di sana, dan semuanya alhamdulillah baik-baik saja ya. Karena itu sesuatu hal yang baik, bukan hal yang jelek kan. Seperti itu. Ya, mungkin untuk selanjutnya. Masya Allah sekali ya teman-teman semua. Jadi perbedaannya sangatlah luar biasa ya. Entah itu dari makanan, terus tadi juga interaksi antara orang dengan orang itu sangatlah berbeda, dan tentunya dalam hal ini Akang Ripai ini Masya Allah sekali ya, beliau pasti banyak belajar di situ. Iya betul. Akang, hal apa sih yang paling berkesan nih selama Akang di sana yang sampai sekarang itu nggak bisa Akang lupain? Alhamdulillah ya, karena mungkin saya awalnya datang ke sana pertama karena ingin ibadah. Iya. Karena ada Haramain, yaitu Makkah dan Madinah. Arab Saudi mungkin apa gitu tanpa Haramain. Betul. Ya, semua orang datang ke sana karena ada Makkah Madinah. Betul. Terutama umat muslim ya, betul. Kalau tanpa Haramain hanya negara padang pasir ya sebutnya. Ya seperti itu. Hanya karena saya awalnya seperti itu, alhamdulillah ketika saya terbang ke sana itu, saya itu transit dari Jakarta ke Sri Lanka. Iya. Saya nginep 1 hari di hotel di Sri Lanka. Habis dari Sri Lanka baru saya terbang ke Dammam. Di Dammam itu tempat pijakan pertama saya di sana. Di sana ya itu di sana saya mengalami yang namanya culture shock, dan juga banyak berkenalan dengan orang-orang luar, orang-orang dari negara lain. Saya pernah juga berkenalan dengan orang Arab, wanita, bukan ibaratnya bukan kenalan ya. Untuk pertama itu saya nggak tahu culture di sana. Saya itu pernah yang namanya kan ada supermarket di sana, ada supermarket di daerah Dammam namanya Nesto. Saya sering belanja ke sana untuk kebutuhan sehari-hari kan. Dan juga saya sering ketemu dengan itu orangnya kan dia bekerja di kasir, itu orang Saudi asli dan dia perempuan. Nah karena saya sering itu, saya cobalah untuk menyapa dia. Ketika saya menyapa, tapi alhamdulillah orang itu friendly ya,
dia mau diajak bicara. Tapi setelah itu, setelah 2 kali 3 kali mulai akrab ya, akhirnya saya merasa dia tuh udah mulai akrab, dan juga ya udah saya minta tolong, dan juga sekalian minta nomornya dia, bukan nomor sih, waktu itu Instagram ya, dan itu otomatis saya cuman untuk apa, karena dia itu pribumi, saya hanya untuk menanyakan di sana itu, karena saya anak baru, tempat-tempat yang saya tidak ketahui kan otomatis kita harus mencari dulu kalau kita nggak punya kenalan orang sana. Nah dari situlah saya mencoba untuk kenalan, dan situ saya alhamdulillah saya punya teman di situ, teman orang situ, dan alhamdulillah saya apa-apa kalau saya nggak tahu tempat apa yang pengen saya beli, misalnya kayak beli kartu SIM. Waktu itu saya belum punya kartu SIM sana, masih pakai roaming, kartu SIM Indonesia. Nah saya pengen beli kartu SIM di sana, saya menanyakan ke dia karena dia tahu tempat itu. Nah makanya saya berniat berteman dengan dia karena saya butuh dia. Nah di situ ya, tetapi saya dapat teguran dari dia, katanya kamu sebetulnya nggak boleh, katanya berkenalan dengan cewek seperti itu. Kan saya merasa sebetulnya kalau di kita biasa aja ya. Biasa aja, betul. Karena kan di sana nggak boleh, katanya kamu bicara sama cewek itu harusnya nggak boleh. Nah saya di situ jadi takut. Berkenalan dengan cewek saya takut. Oh gitu ya, udah, karena saya cuma pengen berteman aja gitu. Oh oke. Dari situ saya nggak berani lagi kenalan sama cewek. Masya Allah. Dari situ maksudnya bukan kenalan, maksudnya nyapa lagi, nggak, saya nggak berani. Ya, mungkin hanya kalau untuk kesan yang lebih yang lebih terharu untuk saya, yang tidak bisa saya lupakan, yaitu kesan ketika saya umroh bareng dengan orang tua saya, dengan mama saya. Alhamdulillah waktu itu mama saya dikasih kesempatan buat umroh pada bulan Desember. Kebetulan bulan Desember itu kalau di sana itu musim dingin, enak suasananya di sana. Alhamdulillah, karena mungkin kita niatnya dari sana ibadah, dan alhamdulillah saya di sana, alhamdulillah berdoa untuk semua keluarga. Alhamdulillah mama saya dipanggil, bibi saya dipanggil, uwa saya dipanggil pada kesana kan. Tapi enggak, bibi saya dengan mama saya itu bebarengan pada bulan Desember. Tapi uwa saya pada tahun berikutnya, yaitu tahun ini, kemarin nggak salah bulan Juli atau Agustus. Nah alhamdulillah dari situ saya sangat terharu ya, maksudnya itu sangat momen-momen yang sangat berharga. Saya itu sebetulnya waktu itu masih harus kerja, tetapi saya coba untuk minta libur. Saya nggak dikasih sebetulnya sama atasan saya. Tetapi saya di situ berpikir, kapan lagi kan? Betul. Saya harus menemani ibu saya. Di Madinah kan ibu saya itu 4 hari kalau nggak salah. Di Mekah itu 4 hari. Jadi total itu 9 hari lah untuk sama perjalanan ke Jeddah juga. Nah saya menemani mama saya itu di Makkah itu 4 hari. Nah kebetulan saya sebetulnya nggak dapat persetujuan dari atasan saya, tapi saya orangnya berontak artian di sini karena untuk kebaikan. Nah di situ ya udah saya hiraukan, saya bodoh amat, masa bodohin. saya naik bis lah ke sana karena jarak Jeddah ke Mekah itu sekitar 45 menit sampai 1 jam doang kalau naik bis ya. Kalau naik mobil biasa mungkin cuma 30 menit. Naik bis itu sejam, dan alhamdulillah saya di sana bisa nemenin mama saya sampai selesai, sampai diantar ke bandara. Sampai saya tawaf, semuanya melaksanakan ibadah barengan, ngaji di sana semuanya. Di situ saya tidak bisa menahan air mata saya, saking saya senangnya. Saking saya senangnya. Senang banget bisa umroh bareng sama orang tua. Itu kesempatan, dan itu mungkin adalah rezeki saya sama orang tua saya melalui perantara saya duluan gitu di sana. Dan doa seperti itu. Wah luar biasa ya teman-teman, masya Allah banget. Hal yang paling berkesan yang beliau alami adalah bisa mengajak orang tua beliau
ke tanah suci. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih ya Kang, Udah sebagai sebagai alumni Ma'had Al-Jami'ah yang diberikan kesempatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja di luar negeri ini. Apa sih pesan Akang, apa sih yang ingin Akang sampaikan kepada para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah khususnya ya dan umumnya untuk teman-teman yang ada di layar? Oh, oke. Untuk sebetulnya saya luruskan kembali ya. Saya ke sana juga tidak hanya bekerja. Ya. Saya ke sana sekaligus menuntut ilmu. Ilmu. Ya, betul. Artian kita belajar dari sana, belajar Ya. dari semua hal. Culture, agama maupun budaya di sana. Iya. Itu kita belajar. Bahkan sebelum kan saya itu kerja waktu itu pernah tinggal di Mekah. Iya. Kemudian saya pindah ke Jeddah dan juga ke Mekah, ke Madinah. Nah, di Madinah banyak hal yang saya pelajari. Di Madinah juga itu ada proses penyembuhan saya. Penyembuhan Iya. artinya karena saya pernah kecewa dengan dunia ini. Masya Allah. Ini beda nih ya teman-teman. Ya, ini dalam banget sebetulnya. Kalau untuk bercerita kisah ini sangat panjang. Oke. Nah, dari situ saya alhamdulillah di Madinah itu betul-betul menurut saya tempat yang paling damai, Yeah. paling tentram dan paling aman. Itu yang saya rasakan. Karena dari sana saya merasa bahwasannya saya itu merasa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Masya Allah. Karena mungkin di sana juga mungkin ada karena ada Rasul juga ya. Iya. Karena Rasul. Alhamdulillah saya sering keluar masuk ke Raudhah. Alhamdulillah juga di sana saya bisa mencurahkan dan saya bisa mengobati rindu saya kepada Rasul. Masya Allah. Nggak tahu kenapa ketika saya udah berada di sana air mata itu selalu mengalir. Karena mungkin nggak tahu karena mungkin magnetnya itu terasa banget di sana. Kuat banget. Kuat banget. Iya. Kuat banget. Ketika saya memasuki sana, saya itu masih ibaratnya waktu pertama kali itu masih kan kalau untuk sholat itu ada tempat khusus ya. Iya. Tempat khusus di dalam. Kalau untuk sekedar Istirahat? sekedar ibaratnya memberikan salam kepada Rasul itu Iya. ada lagi. Ada lagi. Cuman beda selewat lagi. doang, Iya. selewat doang. Nah, meskipun saya selewat doang itu rasanya pengen nangis terus. Masya Allah. Nangis terus dan saya selalu berdoa sana. Dan alhamdulillah saya bisa masuk juga ke sana dan sholat di sana sering alhamdulillah. Masya Allah. Dan itu benar-benar mustajab. Iya. Doa di sana itu benar-benar mustajab. Saya Iya. ceritakan ini supaya motivasi untuk para mahasantri juga. Kenapa? Iya. Supaya kalian ini juga bisa berusaha dan juga bisa ke sana insya Allah suatu saat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Saya pertama masuk ke Raudhah, itu. Di Raudhah itu kita nggak bisa lama-lama di sana karena kita punya waktu. Cuman mungkin dikasih 5 waktu sampai 10 menit lah, 5 menit sampai 10 menitan. Iya. Setiap ini kloter lah. Ibaratnya ada kloter pertama masuk, kedua, ketiga. Waktu itu saya karena laki-laki itu biasanya di jam malam dari jam 12 sampai jam 3 subuh tuh. Iya. Ada juga mungkin habis isya tuh. Tapi itu hanya waktu-waktu tertentu. Hanya hari Kamis kalau nggak salah. Kalau keseringannya itu dari jam 12 sampai jam 3 malam itu waktu. Nah, alhamdulillah kan sekalian bisa tahajud kan di sana. Iya. Nah, saya pertama masuk itu karena waktunya terbatas. Saya pertama masuk itu langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, saya nggak mau diusir, nggak mau diganggu di sini. Kata saya pengen semua sholat saya, semua doa saya, semuanya selesaikan baru saya bisa keluar. Ya. Iya. Orang lain di sana 5 menit 10 menit udah keluar. Bisa Dan keluar juga di sana gitu ya. ada penjaganya Iya. kan, namanya surga. Polisi di sana yang jaga. Iya. Mereka itu ya itu diusir-usirin yang udah itu udah karena ada yang nungguin di sana Iya. yang lain.
alhamdulillah saya nggak disentuh sama sekali sama mereka. Masya Yang lain itu bahkan yang dia tuh udah beres sholat, Iya. langsung mau sholat lagi, langsung di ini sama itunya, Ditarik gitu ya? ditarik. Udah kamu kata ya udah, ditarik kan. Mereka ditarik, alhamdulillah sampai semuanya hampir kosong itu, Iya. kosong kan. Saya di situ, alhamdulillah nggak diapa-apain sama mereka. Masya Allah. Dan benar-benar intinya itu benar-benar mustajab ya. Nah, saya sampai meneteskan air mata di sana karena saking terharunya, dan juga emang benar itu ada tempat yang suci dan mustajab juga. Di situ saya mau sampai selesai semua ibadah saya, sampai nangis saya habis-habisan di sana, nangis karena terharu, karena doa-doa saya, ingat dosa-dosa juga di sana. Saya nangis semua selesai. Akhirnya saya di situ udah selesai semua. Saya keluar sendiri, nggak ada yang maksa. Iya. Kamu narik itu enggak. Dan kemudian saya pernah juga kalau nggak salah kedua atau ketiga kalinya ke Raudhah. Bahkan saya pas datang ke situ itu doanya pasti nggak mau, pengen diganggu. Iya. Bahkan waktu itu setelah semuanya kosong, kebetulan ada saya dan ada pengen masuk ke kloter selanjutnya, mungkin ada itu berapa sesi ya waktu itu, udah berapa kloter yang masuk ya, sampai saya belum keluar. Iya. Bahkan masih di berarti? dalam. Bahkan saya sampai waktu itu ditawarin lagi sama penjaganya sana, kamu Iya. masih pengen sholat katanya di sini. Masya Allah. Sampai ditawarin seperti itu. Iya. Padahal yang lain kan disuruh cepet-cepetan Iya. keluar ya. Bahkan saya, Allah di situ saya kan nggak bisa nahan nangis. Alhamdulillah saya di sana itu selalu ketika saya berdoa itu selalu, alhamdulillah saya lama di sana. Yang Iya. lain kan sebentar, saya lama. Alhamdulillah, dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga, terharu juga. Dan juga dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Kita bisa mengambil kesimpulan dari situ, dari pengalaman saya tersebut, bahwasannya teruslah bermimpi, jangan takut. Maksudnya di sini jika kamu punya keinginan, jalani dan usahakan keinginan tersebut. Insya Allah tidak tidur. Allah tidak akan menyanyiakan usaha kamu, karena ya begitulah kata pepatah, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Betul, ya, betul. Nah dari situ yang tadinya tidak bisa kita bayangkan, saya bisa umroh dengan orang tua, saya bisa di sana belajar sambil cari uang, bisa menghidupi diri sendiri. Bahkan saya di Madinah itu saya sering kajian. Kan kalau di Madinah itu banyak kajian-kajian dari masyayikh masyhur di sana. Kalau kamu pengen kajian, tinggal masuk kajian di sana, karena banyak kajian-kajian di sana, mau kajian tahsin, mau kajian kitab-kitab di sana, mau tentang fikih, mau tentang banyak di sana. Kita tinggal ada kemauan aja. Yeah. Nah dari situ juga saya belajar di sana. Itu proses penyembuhan karena waktu itu saya pernah kecewa. Ya dari situ alhamdulillah saya merasa sangat tentram banget, sangat damai banget di Madinah itu. Dan itu membuat saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah. Oke, luar biasa banget ya teman-teman semua, motivasinya berikut dengan pengalamannya, semoga menginspirasi kita semua. Tadi juga dikatakan sama beliau ya, ketika mempunyai keinginan, terus kita bersungguh-sungguh minta sama Allah, insya Allah Allah akan permudah. Begitu ya Kang? Iya betul. Oke. Dengan usaha pula. Dengan usaha pula tentunya, masalah luar biasa. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian ya obrolan kita di sore hari ini. Insya Allah the next kita akan bincang-bincang lagi dengan narasumber yang insya Allah akan baik ya, akan bagus, akan memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada kita semua. Oke, mungkin cukup segitu ya Akang. Terima kasih banyak. Terima kasih Insya Allah, juga semuanya. semoga acaranya, urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, sekian dari saya Fajar Nugraha.
sebagai Mahasantri Ma'had Al Jamiah WL Sultan Hasanuddin Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.